warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Dian Ruslianingsih, saya seorang konselor. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya kita juga sudah menjadwalkan sesi konseling ini ya, dan baru bisa hari ini. Apakah suara dan gambar saya terdengar dengan jelas? Oke, untuk suaranya dan gambarnya sudah terlihat jelas Ibu. Sebelumnya juga saya izin memperkenalkan diri juga ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Salma Amelia, umur saya 20 tahun dan saat ini saya sudah 2 tahun lulus dari SMA. Oke, baik. Sebelum kita mulai pada kegiatan inti, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita bicarakan pada sesi ini itu bersifat rahasia dan aman ya. Saya tidak akan menyebarkan kepada orang lain dan data-data Anda juga aman pada saya. Jadi Anda jangan takut untuk membuka diri, untuk bercerita apapun tentang Anda. Jadi silakan Anda terbuka pada saya. Dan apakah Anda bersedia mengikuti sesi pada hari ini? Sudah pasti karena sebelumnya kita sudah melakukan diskusi mengenai untuk sesi konseling ini, pastinya saya sangat bersedia untuk melakukan sesi konseling ini. Baik, terima kasih atas ketersediaan Anda ya, karena Anda sudah berani untuk datang pada saya untuk mengikuti sesi konseling ini. Baik, di pertemuan pada malam ini, eh, apa nih yang membawa Anda kepada saya untuk bercerita dan apa perasaan dan pikiran Anda pada saat ini? Boleh Anda ceritakan? Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Uh, saya izin ngomong untuk bahasa saya aja ya. Maaf sebelumnya. Uh, jadi saya datang untuk berkonseling itu karena saya khawatir akan masa depan saya sih Bu. Terutama mengenai bagaimana nanti jika saya masuk ke perkuliahan dan bagaimana cara menggapainya. Terus juga nanti lebih ke karena saat ini saya itu sudah lulus, namun saya masih belum melakukan aktivitas yang layaknya teman-teman saya lakukan seperti berkuliah atau bekerja. Karena saya di sini juga masih merasa bingung gitu. Saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah mencoba-coba, namun masih belum ada rezekinya untuk bisa saya lakukan dan ya terutama, hal tersebut tuh terhalang terutama oleh, ekonomi dari keluarga saya sih. Kayak untuk misalnya untuk berkuliah, saya juga tidak bisa gitu untuk, hanya sekedar kuliah seperti teman-teman saya, tetapi saya juga harus, melakukan hal tersebut, ya harus berusaha sendiri gitu loh. Kayak, eee, terutama mengenai ekonominya saya harus mencari sendiri, berusaha sendiri, melakukannya sendiri, tanpa dukungan orang tua. Mungkin dukungan ada, namun untuk dukungan ekonomi pastinya, eee, belum cukup terpenuhi, seperti itu. Jadi saya khawatir aja sih, kayak bingung gitu loh ke depannya nanti kayak gimana ya masa depan saya. Karena sampai saat ini pun saya masih belum mencari jalan keluarnya gitu, kayak gitu sih. Baik, berarti kamu merasa cemas tentang masa depan kamu, terutama masalah ekonomi ya? Iya betul. Oke, baik. Kalau misalnya saya boleh nanya, kan tadi kamu sudah bilang kalau misalnya kamu sudah lulus 2 tahun.
Nah, selama waktu 2 tahun itu, apa yang kamu lakukan dan kamu jalani selama ini? Oke, baik, selama 2 tahun tersebut pastinya pada saat, 1 tahun pertama yang kelulusan itu saya pastinya langsung melakukan untuk, tes-tes mengikuti tes-tes seperti SNBT, tes-tes tulis, eee, pertama saya melakukan tes SNBT lalu, saya melakukan tes SIMAK UI juga saya juga sempat ikut dan di situ juga saya tidak luput untuk mencari-cari beasiswa dan, setelah itu, eee, bukan saya rasa saya belum banyak belajar lebih baik gitu jadinya ya, perjuangan-perjuangan saya memang kurang kurang cukup jadinya ya gagal untuk, percobaan saya masuk kuliah. Dan setelah itu kan, beberapa bulan tersebut saya memutuskan untuk mencoba lagi belajar terus, belajar pastinya tanpa les dan saya juga pasti mencari pelajaran-pelajaran yang gratis kayak mencari di, website, di media sosial, seperti di Twitter-Twitter, seperti itu. Dan setelah beberapa bulan tersebut di tahun 2025 awal itu saya mencoba untuk, eee, mencari pekerjaan dan alhamdulillahnya saya keterima, namun memang pekerjaan tersebut hanya, berlangsung 1 bulan lebih. Jadi setelah itu saya juga langsung fokus lagi untuk, melakukan tes-tes untuk masuk kuliah dan pastinya mencari beasiswa, namun, yang sangat disayangkan itu, waktu saya ingin, tes SNBT lagi itu saya gagal, sebenarnya ini sangat sedih kayak gagal di gagal di pendaftarannya. Jadi bukan gagal setelah tesnya, tapi gagal di pendaftarannya karena terhalang pada saat itu di pendaftaran itu saya sedang kerja dan, waktunya itu sangat mepet dan saya di situ SNBT tuh kan harus dapat, apa namanya, harus dapat ruangan untuk tesnya. Namun di situ saya belum sempat dapat dan pendaftarannya sudah tutup jadinya saya gagal sebelum saya tes. Itu saya sangat sedih sih. Dan setelah itu saya tidak menyerah, pastinya saya juga cari beasiswa-beasiswa lain terutama di, PTS, di universitas swasta. Saya mencoba beberapa universitas, eee, 2 sampai 3 universitas saya coba, namun memang kembali lagi, saya belajar ya, mungkin saya belum maksimal jadinya ya gagal lagi. Dan pada saat itu saya sudah ke beberapa tahap, eee, untuk tes-tes beasiswanya namun memang belum rezekinya, jadi saya gagal lagi. Dan setelah itu sekarang sekarang ini saya merasa bingung harus ngapain lagi. Setelah beberapa bulan ini, setelah tes beasiswa, ya saya jadi saat ini saya jadi merasa kayak, ya bingung. Jadi saya lebih sering memikirkan bagaimana masa depan saya, jadi lebih sering khawatir kayak gitu loh. Terus kayak saya juga susah untuk menjelaskannya, makanya kenapa saya konseling kan ke ibu dan ya jadi, dengan kegagalan-kegagalan saya ini saya merasa, seperti mimpi saya ini terlalu tinggi gitu untuk keadaan ekonomi keluarga saya, terutama saya sih, kayak gitu kurang lebihnya. Perasaan yang kamu alami saat ini tuh sangat wajar karena dari usia kamu yang baru 20 tahun itu sangat wajar karena kamu
melihat teman-teman kamu untuk mengeksplor dunia, terus mencari pengalaman-pengalaman di luar sana. Jadi mungkin kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu yang lain sudah berkuliah atau bekerja dengan gaji yang lumayan tinggi. Dan mungkin juga banyak orang di posisi yang sama yang merasakan hal seperti ini yang serupa sama kamu. Dan menurut saya yang penting itu perasaan kamu ini bukan berarti kamu lemah, tapi justru menunjukkan kamu peduli tentang masa depan kamu karena kamu sudah mencoba untuk mencari beasiswa selama 2 tahun ini, mencoba untuk SNMPT atau tes-tes lainnya, dan bekerja juga untuk mencari biaya tambahan untuk kamu pendaftaran, atau bisa membantu orang tua kamu. Seperti yang saya tadi bilang juga, kamu mungkin mencari kerja untuk tambahan-tambahan untuk kamu ke depannya. Dan yang menurut saya yang kamu lakukan ini sungguh baik untuk kamu sendiri karena kamu sudah berani mencoba hal-hal baru untuk bekerja, mencari relasi-relasi seperti itu, dan itu sangat baik. Iya, terima kasih Ibu. Jujur saya sangat jarang mendengarkan, yang Ibu bicarakan tadi dan, yang Ibu bilang tadi itu benar, yang saya mencari pekerjaan itu, salah satunya tujuannya memang untuk pendaftaran karena, balik lagi saya itu untuk meraih masa depan saya dan utamanya yang untuk kuliah itu, ya memang saya dari hal kecil seperti pendaftaran pun, saya harus usahakan sendiri gitu. Dan memang, selain itu saya mencari pekerjaan juga pastinya untuk menambah-nambah membantu orang tua saya, karena memang bisa dibilang ekonomi kami itu cukup terbilang, sangat kurang ya. Namun, saya merasa itu tuh bukan hal yang tidak baik, mungkin saya juga merasa, hal tersebut tuh adalah, pembelajaran buat saya ke depannya dan pembelajaran, buat hidup saya untuk, meraih masa depan yang tidak mudah ini. Dan hal tersebut membuat saya merasa tidak pantang menyerah jadinya, merasa saya mempunyai semangat yang lebih. Mungkin dari teman-teman saya yang mereka bisa dengan mudah, untuk meraih masa depannya dan sedangkan saya, cukup sulit. Tapi pastinya dari situ tuh saya sangat-sangat selalu belajar gitu sih, saya juga bingung Bu, menjelaskan tentang diri saya, menceritakan itu jujur saya, cukup bingung. Tapi kurang lebih saya merasa walaupun dengan keterbatasan, ekonomi saya, ya pastinya saya merasa saya, mempunyai semangat lebih untuk terus, menggapai cita-cita saya untuk masa depan saya, seperti itu. Baik, kamu mempunyai coping diri yang sangat baik ya. Kalau misalnya saya boleh bertanya, menurut kamu, apa sih kekuatan yang kamu miliki meskipun kondisi ekonomi kamu terbatas atau dari orang tua atau punya support system sendiri, menurut kamu gimana? Oke, kekuatan yang saya miliki itu pastinya yang tadi saya bilang bahwa saya itu, terbiasa melakukan hal-hal yang saya inginkan itu, sendiri. Yang seperti tadi saya ceritakan bahwa dari mulai, untuk pendaftaran pun saya mencoba untuk mencari pekerjaan
makanya biaya-biaya pendaftaran dan biaya berkas pun, memang cukup banyak, jadi cukup punya cukup banyak, jadi, eee, tidak mudah untuk melakukan pemberkasan-pemberkasan, pastinya, membutuhkan uang dan ya salah satunya, saya bekerja juga untuk itu dan pastinya saya melakukan hal tersebut, pastinya saya tidak akan mudah menyerah, saya akan terus kejar sampai saya bisa, terutama sampai saya bisa kuliah dan saya bisa membiayakan kuliah saya dengan sendirinya. Dan pastinya saya, eee, kekuatan saya juga pastinya itu saya, terus berusaha untuk belajar, mungkin untuk mencari pekerjaan, untuk biaya nanti saya untuk daftar kuliah lagi. Oke, baik, saya apresiasi kekuatan kamu untuk menjalani hal-hal yang sudah kamu lewati dan itu menjadi modal besar dalam hidup kamu. Karena ekonomi itu memang faktor penting, tetapi bukan satu-satunya penentu masa depan seseorang. Jika sekarang saya bertanya, mari kita buat langkah kecil. Nah, saya bertanya, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar keyakinan kamu bahwa kamu masih bisa membangun masa depan kamu sendiri? Oke baik, kalau dibilang skala dari 1 sampai 10, mungkin untuk saat ini, saat pikiran saya, merasa bingung, eee, itu mungkin bisa di angka 6 ya, kurang mungkin di angka 6 sih, Bu. Itu sudah cukup baik karena 2 tahun ini kamu juga sudah melakukan banyak hal ya. Nah, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini? Baik, mungkin langkah kecil untuk minggu ini itu saya akan melakukan, pastinya karena sebentar lagi, beberapa bulan lagi pembukaan tes-tes, SNBT dan juga beasiswa, pastinya saya akan, eee, melakukan belajar lagi dan mencari-cari informasi beasiswa serta, eee, melakukan tes, SNBT yang gratis yang biasa saya lakukan saat itu, saya biasa cari di website sih, Bu, di, media sosial juga, dan itu saya pasti akan lakukan lagi untuk minggu ini dan mungkin juga saya akan melakukan, mulai melakukan lagi untuk mencari pekerjaan, melamar-lamar pekerjaan mungkin, ya, eee pemikiran saya untuk minggu ini sih kurang lebih seperti itu. Itu langkah yang sangat positif ya, karena kamu juga tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu, kamu mencoba lagi, dan itu yang sangat baik dan saya bangga terhadap kamu karena kamu tidak menyerah dalam hal itu. Baik, dari sesi hari ini, apa hal yang paling penting yang kamu sadari? Oke, saya sadar bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah akhir dari segalanya dan saya yakin, saya saya selalu tanamkan di diri saya bahwa, kalau jika saya yakin pasti saya akan mencapai, tujuan yang saya, raih. Dan pokoknya saya sangat-sangat yakin, Bu, bahwa saya masih punya banyak peluang, jadinya makanya saya akan mencoba terus-menerus, apa yang saya ingin raih sih. Iya. Saya senang mendengarnya. Ingat ya, masa depan itu dibangun dari langkah yang kecil. Eh, kita sebagai manusia juga harus konsisten, bukan dari kondisi yang sempurna juga dari masa depan itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya merasa saya lebih tenang dan saya juga, sangat-sangat merasa
masih punya harapan walaupun sebelumnya saya, sedih dan saya juga lebih banyak mikir, masa depan saya nanti kayak gimana. Tapi setelah melakukan konseling ini saya merasa, ya saya merasa lebih tenang, saya juga punya harapan, dan saya juga merasa lega karena sudah menceritakan apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan. Ya kurang lebihnya terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, saya juga senang kamu bisa mendapatkan solusi untuk diri kamu sendiri dan tetap jaga semangat dan percaya diri pada proses yang kamu jalani untuk kedepannya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin keluar dari Zoom-nya ya Bu. Sama-sama, silahkan.